kurban itu wujud syukur. Nah kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur maka saya tambah. Jadi kalau bapak-bapak selama ini merasa tinato kusari nalik pasanan-sanan nyawanya, jualan di pasar begitu terus, jangan-jangan memang kita tidak pernah berkurban. Karena kurban adalah bentuk syukur, dan siapa yang syukur Allah tambah. Jadi kalau kita belum pernah berkurban, mulai ini tahun, tidak apa-apa, coba-coba dulu, coba-coba. Tapi perbaiki niat tak, ikhlas. Kodejen niat tak, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Jadi kurban itu wujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah sholat duhur yang berbahagia, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita hadir bersama melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kita lanjutkan kajian sejenak. Mudah-mudahan yang tinggal mendengarkan mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda. Karena mendengarkan ceramah itu pahalanya lebih banyak daripada bersedekah 1000 ekor onta atau sapi, lebih banyak dari 1000 rakaat sholat sunat, dan lebih banyak daripada 1000 kali mengantar jenazah ke Berwangin. Jadi banyak pahalanya. Pada ceramah yang singkat ini saya ingin menyampaikan ayat yang sering dihafal, sudah dihafal banyak orang, salah satu surat yang paling pendek. Surat ini menggambarkan nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini dua bahagian. Pertama tentang kurban dan sholat. Yang kedua ayat terakhir tentang jawaban Allah kepada Nabi tentang orang yang menghina Nabi. Waktu meninggal anaknya Nabi yang laki-laki namanya Ibrahim, lalu musuh-musuh Nabi berkata, tidak ada keturunan Muhammad, habis mi. Maka turun ayat inna syani'aka huwal abtar. Yang mencibir, yang menghina Nabi, dialah yang akan punah. Makanya keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab, semua yang dulu menghina Nabi waktu meninggal Ibrahim anaknya Nabi, itu tidak ada lagi keturunannya, punah. Kalau Nabi dijamin sampai akhir zaman. Bagian pertama, inna a'tainaka, sesungguhnya terlalu banyak, sudah sangat banyak nikmat-nikmatku kepadamu, kata Allah. Al-Kautsar, dengan nikmat yang sangat besar. Jadi Al-Kautsar itu digambarkan salah satu sungai dalam surga yang tidak pernah kering airnya, dan semua orang yang pernah meminumnya tidak akan kehausan.
sungguh telah banyak nikmat yang aku berikan kepadamu, dengan nikmat yang sangat besar, macam-macam nikmat. Fasolli li rabbika, karena itu dengan nikmat yang aku berikan, dirikanlah solat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan kurbanlah. Jadi ini ayat namanya kenyataan baru pernyataan. Karena ayat ini diawali dengan kenyataan, lalu disusul pernyataan, maka kita tidak bisa lari darinya. Kira-kira begini maksudnya, Pak. Saya telepon Pak Ketua Pengurus. Pak Ketua, ada sedikit dana saya transfer ke rekening tak 10 juta. Dia cek, oh iya, masuk nih kuliah. Untuk kita 8 juta, kasih saya itu tetangga yang miskinnya 2 juta. Maka tidak ada jawabannya Pak Ketua kecuali iya, langsung saya bawakan 2 juta. Kenapa tidak bisa menolak? Karena saya kasih tahu duluan, ada ku kasih 10 juta, kasih kita tetangga 2 juta. Beda kalau saya bilang, Pak Ketua, siapa tahu ada rezeki kita, kasih saya tetangga 2 juta. Bisa menjawab, agak simpir-simpir ini rom dan leka. Ini tidak bisa karena saya kasih tahu duluan, ada itu ku kirim 10, kasih tetangga 2 juta. Maka langsung siap saya kasih, karena memang sudah dikasih tahu bilang ada 10. Inilah ayat ini Al-Kautsar, kata Allah, inna a'toinakal kautsar. Warga Jannatul Firdaus, banyak nah itu rezeki ku kasihkan kok, banyak nikmat. Oh iya, ada. Lalu diperincikan cicilan motor tak 1.500.000 satu bulan, mampu itu. Ada juga cicilan mobil 3 juta bisa tahun dibayar. Ada mungkin cicilan rumah 2 juta, banyak nih rezeki kita. Oh iya, ada semua ini saya akui. Kata Allah, cicil kok juga kurban 200.000 satu bulan. Kan 2.200.000 ini rata-rata kurban, 2 juta sampai 2.400.000. Jadi kalau 2.200.000 dicicil per bulan 1 tahun, itu kurang lebih 200.000. Itu sudah lebih ini. Berarti kurban itu lebih murah daripada cicilan motor. Maka pun niat tupan nampu, aku nyicil motor si bulan 1 juta atau 1.500.000 atau 600.000 dan tidak pernah menunggak cicilannya, kemudian tidak berkurban, puru-puru singkul gini Pak. Karena kurban itu 200.000 di satu bulan. Masa yang cicilan motor, apa itu gunanya motor? Kendaraan memudahkan kita mengantar urusan tak di dunia. Kurban kendaraan yang mengantar kita memudahkan urusan di surga. Cuma bukan jangan dibayangkan itu bembelan dibayar atau sapi, ya bukan. Kendaraan itu alat penyampai. Jadi kurban itu memudahkan kita di surga. Dan cicilannya 200.000 di satu bulan. Sementara motor ada yang 1 juta, 2 juta satu bulan, dan itu kita sanggupi. Makanya tidak boleh orang lari dari kurban, karena sebelum disuruh Allah kasih kenyataan. Jadi yang tidak yang boleh tidak berkurban,
yang memang tidak ada nikmat Allah kepadanya, yang sedikit nikmatnya, hitung-hitung lagi pemberian Allah. Fasalli li rabbika, dirikan solat, laksanakan solat Idul Adha, wanhar, dan kurbanlah. Jadi mudah-mudahan kita ini yang ada semuanya sampai di rumah kira-kira baji kita lek na karengan Allah Ta'ala selama 1 tahun. Karena kurban itu kata Nabi bentuk kesyukuran. Beda dengan yang lain, kurban itu wujud syukur. Nah kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur maka saya tambah. Jadi kalau bapak-bapak selama ini merasa tinato kusari nalik pasanan-sanan nyawaya, jualan di pasar begitu terus, jangan-jangan memang kita tidak pernah berkurban. Karena kurban adalah bentuk syukur, dan siapa yang syukur Allah tambah. Jadi kalau kita belum pernah berkurban, mulai ini tahun, tidak apa-apa, coba-coba dulu, Pak. Coba-coba, tapi perbaiki niat tak, ikhlas. Kodejen niat tak, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Jadi kurban itu wujud syukur. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kurban ini dari mana ini? Perintahnya ini asal muasalnya dari mana? Kata Nabi, sunnah abina wa abikum. Sunnahnya bapakku dan bapakmu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi kurban ini semangatnya adalah Nabi Ibrahim. Tujuannya bentuk syukur, dan semangatnya harus semangat Nabi Ibrahim. Bagaimana semangatnya Nabi Ibrahim? Anak yang 80 tahun dinantikan, tidak pernah ada anak, ditunggu kapan pini kodong ada anak. Doanya Nabi Ibrahim tidak pernah lepas. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya keturunan yang baik. Nanti 80 tahun baru dikasih anak. Renuna, kira-kira Pak, jangan lagi 80, 8 tahun mo baru ada anak tahu. Kira-kira itu anak baru lahir dipasang mi ponto bulai, kalon na larante. Kenapa anak salong ditayang? Baru kira-kira tamat TK, mau masuk SD umur 8 tahun, kelas 2 SD. Tiba-tiba ada lagi perintah, Ibrahim, polong ya anakmu, gerei, sambalai, kurban anakmu, potong. Apa bilang Nabi Ibrahim? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Jadi itu berkurban Pak, harus memang memaksa diri. Tidak adakah orang rela memotong anaknya, berat itu Maka kurban itu memang kadang-kadang bisikannya berat. Karena 2.200.000 dikasih keluar, nah 3 kilo jadi dapat. Di mana logikanya 3 kilo? Nah, berapa harga daging 1 kilo? 125. Coba 2.200.000 nih pasulu, nah 400.000 ji kurang lebih pulang. Rugi, itulah yang membuat kurban berat. Tapi karena semangatnya adalah semangat Nabi Ibrahim, maka harus Pak. Begitu pengurus masjid bilang, harga kurban 2 juta per orang, daftar Kak. Harga kurban 2.200.000, daftar Kak. Kasih tahu istrinya, sudah itu mendaftar, ada miwanta, ada ji nanti.
dari Bogotompi. Masih ada waktu 1 bulan kurang lebih. Jadi daftar saja. Begitu kita sudah daftar, Allah akan gerakkan energi alam ini untuk mendekati kita dalam bentuk nikmat. Jadi daftar saja. Kalau perlu di sini kurban, di masjid sebelah kurban. Jadi kurban, daftar ki, Allah akan mudahkan rezeki kita. Sama tong kalau mau haji, daftar saja, niat saja, perbaiki niatnya, Allah mudahkan rezeki kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semangatnya kurban adalah semangat Nabi Ibrahim. Berat logikanya menurut akal, tapi cintanya kepada Allah lebih berat, lebih besar. Maka jawabannya daftarkan. Nah, itulah jawabannya Ibrahim. Yang ketiga, afdolnya berkurban adalah di mana kita berada. Bukan pilih-pilih tempat, Pak. Kalau boleh memilih tempat, seandainya boleh memilih, lebih titip ke uanta 2.500.000 sampai 3 juta sama jamaah haji. Karena kalau di atas ke orang berkurban 100.000 kali pahalanya. Tapi tidak disuruh, karena afdolnya di mana kita berada. Jadi tanah suci lagi yang berlipat ganda, itu tidak dianjurkan nitip uang untuk kurban di atas. Apalagi saya kirim kurbanku ke Galeson, nah di Makassar ketinggal. Nah Galeson dengan Makassar sama di pahalanya. Tanah suci saja besar pahalanya, nah tidak disuruh. Sama juga jamaah haji, Ustaz, bisa aja berkurban di Makassar. Saya bilang kalau bisanya bisa, cuma kita sekarang penduduk Mekah. Kita ada di Mekah, maka afdolnya berkurban di Mekah. Lagi pula rugi itu pahala 100.000 kali lipat kita buang-buang. Tapi tak kalau biasa mak di sana berkurban cocok nih. Biasa di sana kan tidak biasa dipilih haji ke sekali seumur hidup. Kecuali tiap tahun dipilih haji, gilir nih. Ini sekali ji. Maka pas suku ki kurban tak di tanah suci, dam kalau haji tamattu atau kiron, jadi 2 ekor kurban dan dam. Jangan buang-buang kesempatan mumpung di tanah suci. Nah kita di Panampu tongki berkurban. Karena salah satu hikmah kurban adalah membersihkan. Termasuk harta kita itu pembersih juga kurban, sama dengan zakat. Jadi kalau di sini kita cari nafkah, ya pembersihnya di sini. Meskipun boleh di kampung, tapi afdolnya di mana kita berada. Kurban itu 1 kambing untuk 1 keluarga atau 1 tapi 1 nama, 1 sapi 7 keluarga, tapi 7 nama yang wakili. Tapi kalau mau lebih dari itu boleh, kalau mampu. Jadi 1 sapi 7 nama, tapi 1 nama bisa 7 sapi. Bisa asal tamanggung. Ya, apalagi kalau anggota DPR terpilih nah Makassar mestinya 5 ekor sapi, 1 dapil 1 ekor. Banyak nang pilih. Jadi itu tanda syukur. Kirim ke timnya, polongan toga di situ 1 ekor, kita temu yang bagi-bagi. Jadi 1 nama, 1 kambing, 1 sapi 7 nama, tapi bisa 1 nama 7 kambing atau 7 sapi. Nabi Ibrahim memotong 100 ekor onta, besoknya 200 ekor sapi, besoknya 400 ekor kambing. Jadi silakan, kalau satu yang berkurban seisi rumah dapat pahala. Berikutnya, yang mana afdol, kambing atau sapi? Dua-duanya afdol.
kambing sunnah Nabi, dilakukan oleh Nabi. Sapi sunnah sahabat. Jadi sahabat Nabi ada yang motong kambing, tapi banyak yang motong sapi atau onta. Kalau Nabi kambing. Jadi kalau mau kambing, kambing. Dan Nabi itu selalu pilih kambing yang besar. Jadi kalau beli kambing di Jalan 9, ya, di Lamuru, Jalan Lamuru, jangan pilih yang murah. Pilih yang paling gemuk, ada yang harga 4 juta, ada yang harga 5 juta. Ustaz, sapi saya karena tidak bisa makan kambing, naik di kolesterol kuat, berdosa ini Pak. Itu menyakiti perasaannya Nabi kalau kita bilang makan kambing kasih naik kolesterol. Nah Nabi saking kambing na makan na tidak pernah kolesterol. Jadi bukan kambing yang kasih naik kolesterol tak. Tidak ada itu makanan kasih naik kecuali melanggar. Al-Quran bilang tidak boleh ada makanan yang tidak dimakan ya selama halal. Jadi jangan diharamkan yang dihalalkan, yang halal Pak, tidak boleh. Yang penting petunjuk makan sesuai Quran. Kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu, makanlah semua yang halal. Andrimani Pak. Washrabu, minumlah semua yang halal. Yang ketiga, ini yang banyak dilanggar, wala tusrifu, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlewat-lewat. Jadi yang bikin kolesterol tak naik bukan daging kambing, tapi daging kambing yang terlalu banyak. Jadi kalau kita kambing makan nih sedikit, lalu Cina. Yang kedua, kambing juga akan menjadi kolesterol kalau kita yang bikin. Baru pinatata, jadi kolesterol aneh, kolesterol toyib nih. Tapi kalau baru bismillah, obat ini, jadikan obat. Tapi ingat, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Kapun naulun na kiruaji, lewat-lewat memang. Ya, udang tidak bikin kolesterol. Cuma kita yang salah itu udang dimakan, udang yang kira-kira sebesar telunjuk apa, pada dagingnya banyak kolesterolnya, tapi kulitnya penawar. Orang panampu cara dedudi na bikin mangina lagi kulit na baru na masa kolesterol semua. Dimakan dengan kulitnya itu penawar. Tetap syaratnya wala tusrifu. Jangan jumlahnya terlalu banyak. Jadi tidak ada makanan bikin penyakit kecuali tusrifu. Kalau sudah berlebihan, makanan apapun itu akan membuat penyakit, bibit-bibit penyakit. Jadi afdal kambing, afdal sapi. Cuma kalau sapi dengan kerbau, afdal sapi, karena jumlah bulunya lebih lebat. Semua orang, kata Nabi, kalau berkurban akan dapat pahala sebanyak jumlah bulu binatang yang disembelih. Yang kedua, sebelum darahnya menyentuh tanah, seluruh dosa-dosa yang berkurban itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada itu orang berdosa istighfar 1 malam tobat baru diampuni. Ada orang berdosa sedekah banyak-banyak baru diampuni. Tapi kalau berkurban sebelum darahnya sampai di tanah diampuni dosa-dosa. Jadi rugi sekali gitu Pak kalau tidak berkurban. Kedua dari terakhir, ya, tidak apa-apa lama ini kan puasa jadi semua hari Kamis dan dia lapar. Itu kurban disunatkan menyaksikan penyembelihan. Jangan lagi ditambahi hadisnya. Ada yang bilang disunatkan menyaksikan pembagian. Tidak,
Jadi jangan begitu tunggu sampai sudah dibagi, kan bikin aja lagi tensita, kan pernah sedikit saya bagian, jangan begitu Pak. Cukup menyaksikan pembagian. Afdoliyahnya salah satu yang berkurban yang memotong. Tapi kalau ahli, kalau tidak ahli jangan. Ya, jadi harus ahli. Jadi kalau tidak tahu menau atau tidak pernah menyembelih, tidak usah. Cukup menyaksikan saja. Jadi kan memotong itu syaratnya harus tajam, dan sunnahnya satu kali tarik, satu kali, dan dua urat ini harus putus. Ada satu urat tempat makanan lewat, ada satu urat tempat angin lewat, napas. Ya, tinggal caranya. Kalau kita tarik dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas, yang dibawa dulu, putus, ya darahnya lari turun. Tapi kalau yang urat di atas ke dulu yang putus, ya darahnya lari naik. Makanya kalau dari atas didorong turun, ya harus ada daun pisang, darahnya pasti tak bocor naik. Tapi kalau yang dari bawah ditarik ke atas, itu darahnya tidak lari naik, langsung lari turun, karena yang duluan potong yang di bawah. Ustaz, kita sering memotong, tidak pernah biar satu kali. Teorinya saya Pak, karena saya itu orang kiri. Nah kalau kananku ini tidak goyang-goyang nih. Nah nanti tangan kiri motong, nah bila seorang kenapa lah tangan kiri. Jadi saya itu jago teori, karena ada ilmunya. Ada ilmunya. Bahkan ada gerakan kalau itu dipotong, tainya dulu keluar Pak. Tainya. Jadi saya punya bapak itu kalau dulu-dulu, karena dia tukang jagal. Kalau dia mau potong, dia lihat dulu orang. Kalau ada orang pegang ember dulu-dulu ini Pak, sebelum dakwah. Kalau dakwah masih sudah marah. Kalau ada orang pegang ember, berarti mau ambil baluta ini, bahaya ini. Tainna rasulu Pak. Dari pas dipotong, pasang ember, rasi minta ember, tidak jadi ambil darahnya. Karena darah kan haram. Nah dulu-dulu ada orang suka makan darah, namanya baluta. Ternyata ada tekniknya, dipotong, tainnya dulu keluar, kemudian darahnya ada yang lari naik, ada lari turun. Ya itu teorinya. Prakteknya tidak pernah saya memotong. Biar kambing. Dapat saya dulu potong, saya pingsan duluan. Ya, jadi kasih saja ahlinya kalau memotong. Kalau yang tidak ahli cukup kita menyaksikan, ikut bertakbir. Kemudian terakhir pembagian. Daging kurban itu dibagi menjadi 3 bahagian. Sebahagian yang berkurban, sebahagian untuk orang fakir miskin, sebahagian sebagai hadiah. Nah, tapi bukan sepertiga yang berkurban, sepertiga orang miskin, sepertiga hadiah. Bukan, sebahagian. Jadi jangan dibagi 3, tapi sebahagian. Misalnya disepakati yang berkurban 3 kilo atau 2 kilo. Nah, kemudian sebahagian kedua, ini banyak ini untuk orang-orang miskin. Yang ketiga hadiah. Hadiah ini siapa saja Pak. Kalau ada tetangga masjid non muslim, tolong dikasih. Jangan sampai gara-gara itu citra Islam jelek. Debatin pagi daging kalau tidak tongan tumai. Kasih Pak. Siapa tahu gara-gara setengah kilo atau 1 kilo nak dapat hidayah. Termasuk kalau ada orang warga pasar kaya tidak berkurban, kasih hadiah. 1 kilo, suruh bawakan sama anak remaja ya. Oh, pembagian tak dari Masjid Jannatul Firdaus. Nu kira kasih Asia nak. Jangan ku kasih, saya orang kaya. Oh kaya, pengen dikira miskin jika tidak berkurban kira. Orang kaya baru tidak berkurban. Sorry ya. Jadi kalau ada orang kaya, bawakan daging kurban biar saya tersinggung. Nah tahun depan memotong 1 ekor. Ya. Jadi yang kita berkurban jangan kita terlalu banyak. Kalau perlu yang kita mau makan saja. Kira-kira kalau saya itu 2 kilo cukup. Ya 2 kilo cukup. Tapi ada tetangga aku juga mau kasih daftar namanya, kasih ke panitia. Masa kita lagi yang punya uang, kita lagi yang setengah mati mau pergi bagi.
Jadi serahkan ke panitia. Ada 4 tetangga, kita mau kasih ini, kita pengen kasih kuponnya Pak, pergi di masjid ambil bagian tak. Anu tak, iya datang lagi di sana. Pokoknya saya tidak membagi mini tahun. Jadi kita khusus untuk yang di rumah saja. Sisanya bagian yang kita biasa kasih tetangga, namanya saya kita store ke panitia. Ya, seperti itu. Terakhir Pak penutup, ada hari nahar, yaitu hari kurban 10 Dzulhijjah. Ada hari tasyrik. Tasyrik itu 3 hari, 11, 12, 13. Hari tasyrik itu bahasa Arab artinya menjemur sesuatu. Jadi berkurban itu afdolnya hari nahar, tapi masih boleh motong hari kedua. Siapa yang boleh menyembelih hari kedua? Yang maghrib hari Idul Adha baru ada warna. Wih, alhamdulillah bisa berkorban. Korban ki besok. Hari kedua tidak berkurban kapan ini. Tiba-tiba ada uangnya, lakui tanahnya, lakui apanya. Berkurban hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau dari awal sudah standby, afdolnya dipotong hari nahar Idul Adha. Itu ada tasyrik. Tasyrik itu menjemur. Dulu pada masa Nabi di dendeng supaya tidak basi, dijemur gitu supaya tidak busuk. Nah sekarang ada freezer, jadi tidak mesti habis dibagi hari itu Pak panitia. Biar bertumpuk baru kita ada freezer. Jangan sampai ada orang berlebihan dagingnya itu hari. Ada orang miskin dapat 7 kilo karena 7 masjid nada tangi. Nada tangi. Banyak orang karena banyak berlebihan daging dan sebagian ini malah pesta balloki. Ini panitia ini harus selektif. Pun kalau ada pakai minum jangan dikasih. Jadi kita bisa simpan. Nah kalau di Basnas pusat sekarang malah sudah tasyriknya itu bukan lagi dijemur atau disimpan di freezer, tapi pengalengan. Itu bisa bertahan 1 tahun. Jadi dikalengkan sama ikan kaleng. Nah itu tidak perlu di kulkas. Kalau ikan kaleng dia tahan karena ada yang pengawetnya yang tidak berbahaya. Jadi kita itu bentuk pengalengan. Pengalengan ini daging kurban 1 kilo atau setengah kilo isinya. Nah itu dibagi secara bertahap ke orang miskin sehingga bisa mengatasi stunting. Dan stunting itu karena kurang gizi. Jadi orang miskin bisa makan daging sepanjang tahun. Cuma ini perlu perencanaan. Misalnya tahun depan kalau di sini 10 ekor, 5 ekor dibagi, 5 ekor dikalengkan. Dikalengkan. Kita tetap membaginya secara bertahap. Jadi belum ada bagianku, banyak judul daging kita dapat tuh jangan lagi dari sini. Bulan depan kita dikasih atau minggu depan Jadi minggu depan dikasih 1 kaleng 1 orang. Masih ada lagi minggu berikutnya. Jadi lebih lama bermanfaat itu daging dan sehat. Karena kalau tiap hari dulu selama kurban 3 hari saging daging dimakan jadi rani dokter. Ya, jadi saging banyak orang ada mi tegang leherna, ada mi pegal-pegal. Jadi itu ada namanya tasyrik. Jadi tasyrik itu mengawetkan, menjemur. Menjemur itu supaya tidak bau. Jadi hari pengawetan. Dan hari itu tidak boleh puasa orang karena masih makan. Jadi yang dipotong hari H masih bisa dimakan 3 hari dengan pengawetan. Begitu juga selamanya karena bisa bertahan. Di Mekah kalau dipotong itu kurban tidak semua dimakan. Ada yang memang langsung di packing, diawetkan dan dikirim ke negara-negara hitam, ya negara-negara Afrika yang miskin itu dari kurbannya jamaah-jamaah haji. Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir ini insya Allah sehat kita semua, mudah rezeki kita. Jangan lalu kita tidak berkurban. Dan Pak Ketua, sesudah kita kurban ini langsung bentuk grup
grup kurban jangan menjelanti. Kalau menjelang lama baru cukup 7 orang. Bikin memang mi kelompok atau bikin memang mi arisan kurban setiap bulan menyetor 200.000 di masjid, di bendahara. Ringan itu Pak. Tahun depan banjir kurban di sini. Sudah bisa dipikirkan pengalengan atau pengawetan atau freezer besar kita beli, sehingga tidak mesti dibagi pada 3 hari, tapi bisa dibagi beberapa hari kemudian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa ya qadir hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa qurbanana wa kulli a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.